Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan guna untuk melanjutkan proses belajar mengajar kita meskipun itu melalui proses virtual. Oke, langsung saja untuk mata pelajaran bahasa Inggris seperti pembelajaran sebelumnya, silahkan sediakan bukunya. Untuk mata pelajaran bahasa Inggris cukup satu buku saja, catatan dan latihan supaya lebih simpel. Okay, welcome to 8th grade. I hope you study hard fighting. Jadi selamat datang di kelas 8. Saya berharap nanti kamu bisa belajar dengan keras, semangat fighting. Nah, untuk bab pertama, chapter 1, materi yang kita bahas adalah asking and offering for help. Jadi, asking and offering for help adalah meminta dan menawarkan bantuan. Adapun kompetensi inti yang akan kita dalami dalam bab ini yakni memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, fenomena dan kejadian tampak mata. Jadi ini nggak usah dicatat ya. Ini hanya pembahasan yang akan tujuannya pembelajaran kita adalah untuk kompetensi inti ini. Oke, kompetensi dasarnya menerapkan fungsi sosial, struktur teks, interaksi interpersonalisan dan tulis yang melibatkan tindakan meminta bantuan dan menerima bantuan, menghargai kinerja, meminta dan menggunakan pendapat, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi mengapa materi asking and offering for help itu penting? Supaya kita bisa mengetahui bagaimana menawarkan bantuan dan bagaimana pentingnya meminta bantuan, karena tidak ada manusia yang bisa melakukan hal sendiri. Pasti semua manusia butuh bantuan, begitu. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, agar kita dapat menggunakan kalimat asking and offering for help. Yang kedua, agar kita dapat menggunakan kalimat response for accepting for help. Yang ketiga, agar kita dapat menggunakan kalimat response for declining for help. Oke, kita masuk di definisi asking and offering for help. Jadi, asking and offering for help adalah salah satu expression dalam bahasa Inggris yang menyatakan bahwa meminta dan memberikan bantuan kepada seseorang. Biasanya, kalimat asking for help dimulai dengan kata modal auxiliaries yang berupa can, could, will, would, shall, should, may, might, and must. Jadi, saya ulangi lagi, asking for help menggunakan kata modal. Modal itu adalah jenis verb auxiliary dalam bahasa Inggris. Yang anggota atau keluarganya modal, jadi anggotanya modal itu ada can, could, will, would, shall, should, may, might, dan must. Jadi kita bahas lebih lanjut. Nah, ini dia modal auxiliary verb. Jadi modal auxiliary verb itu, saya ulangi, adalah salah satu jenis verb auxiliary dalam bahasa Inggris. Jadi kita artikan can artinya dapatkah, could artinya dapatkah, namun digunakan untuk kejadian yang lampau. Kejadian yang lampau artinya kejadian yang terjadi di masa lalu ya. Will akankah, would akankah, tapi digunakan untuk lampau. Shall seharusnya, should seharusnya, tapi digunakan untuk lampau. May bolehkah, might bolehkah, tapi digunakan untuk lampau. Must seharusnya, tapi penekanan must lebih dari
seharusnya shall dan should. Oke, materi pertama yang kita bahas adalah asking for help. Jadi bab ini yang tadi kita bahas adalah asking and offering for help, terbagi atas dua. Asking for help itu yang pertama, yang kedua offering for help. Jadi untuk pertemuan pertama kita hanya membahas asking for help saja. Nanti pertemuan selanjutnya kita bahas offering for help. Jadi asking for help adalah meminta bantuan. Oke. Jadi ini ya, contoh kalimat asking for help. Asking for help adalah meminta bantuan kepada seseorang. Berikut ini adalah contoh kalimat dalam bahasa Inggris dan terjemahannya. Jadi kita baca sama-sama ya. Jadi anak-anak di rumah bisa baca juga. Yang pertama, can you help me? Bisakah kamu menolongku? Could you please give me a hand? Bisakah kamu menolong saya? Would you like to help me? Maukah kamu menolongku? Would you mind to come to my house? Bisakah kamu datang ke rumahku? Could you pass the salt over there? Please. Bisakah kamu mengoper garamnya? Tolong. Could you take the garbage outside? Bisakah kamu membawa sampahnya keluar? Could you bring me the newspaper? Bisakah kamu membawakanku koran? Could you please open the door? Bisakah kamu membukakan pintunya? Could you lend me some money? Bisakah kamu meminjamkan aku uang? Can you please come here for a second? Bisakah kamu datang ke sini sebentar saja? Jadi kita lihat ini contohnya, awalannya itu diawali oleh anggota modal auxiliary seperti yang dibahas tadi, can. Yang dia bahas tadi, can itu artinya dapatkah atau bisakah. Could sama saja. Would artinya akankah atau maukah. Could dapatkah atau bisakah. Can dapatkah atau bisakah. Kita sudah bahas tadi ya artinya. Nah, ini respon for accepting for help, tanggapan untuk menerima, untuk membantu. Jadi jika ada orang yang minta tolong, ada dua tanggapannya. Kita menerima untuk membantu atau menolak untuk membantu. Jadi yang pertama, tanggapan jikalau kita mau untuk membantu. Yang pertama ini ada okay, baiklah. Yes, I can. Ya, aku bisa. Okay, no problem. Tentu, tidak masalah. Sure, tentu saja. Certainly, tentu saja. No problem, tidak masalah. Jadi ini misalnya orang mau minta bantuan, could you help me? Okay, baiklah. Yes, I can. Ya, aku bisa. Gitu ya, ini tanggapan untuk menerima. Selanjutnya, tanggapan jika kita menolak untuk membantu. Response for declining for help. Bagaimana responnya kalau kita menolak untuk membantu? Ini ya, bisa dibaca sama-sama. I'm sorry, I can't. Maafkan aku tidak bisa. Sorry, I can't do it. Maaf, aku tidak bisa melakukannya. Sorry, I'm busy. Maaf, aku sibuk. You better manage it on your own. Kau urus saja sendiri. I'm afraid I can't do it. Aku takut aku tidak bisa melakukannya. Jadi ini ya, ini respon kalau misalnya kita tidak bisa untuk membantu. Nah, ini ada contoh percakapan. Contoh percakapan asking for help. Oke, Rianda, saya bacakan ya. Rianda, atau bisa dibaca juga di rumahnya. Rianda, excuse me, miss, may I ask you something? Mrs. K, yes, Rianda, what's the matter? Rianda, may I borrow your dictionary? I need to look up a new word. Mrs. K, sure, here you are. Rianda, thank you, miss. I'll return
it as soon as possible. Mrs. K, no problem. Jadi artinya, excuse me, permisi, bolehkah aku meminta sesuatu? Bu Siska, yes. Jadi itu responnya ya. Yes, Rianda, ada apa? Bolehkah aku meminjam kamus ibu? Aku harus mencari arti kata baru. Terus ini responnya, sure, tentu saja. Terima kasih Bu, aku akan mengembalikannya secepat mungkin, tidak apa-apa. Jadi di sini kita bisa menganalisa yang mana asking for help dan yang mana responnya. Contoh, may I ask you something di kalimat pertama ya. Di kalimat pertama ini, may I ask you something. Kita ulangi ya. Oke, di kalimat pertama, may I ask you something. Ini contoh asking for help. Kemudian ada tanggapannya, yes. Itu tanggapan untuk menerima bantuan, tanggapan untuk mau membantu. Dan ini juga ada tanggapan untuk mau membantu, sure. Ini ya, sure. Oke. Jadi gitu ya. Nah, ini yang penting untuk pertemuan kita, ada tugasnya. Jadi tugasnya artikan percakapan berikut. Jadi tinggal diartikan ya. Artikan percakapan berikut, kemudian temukan kalimat asking for help. Jadi kita artikan, jadi semuanya ini diartikan, kemudian dicari yang mana di sini kalimat yang menunjukkan asking for help. Seperti yang kita bahas tadi ya, bisa diulang-ulang lagi slide-nya atau videonya. Jadi saya bacakan dulu ya. Ara, good afternoon, Miss Tina. Miss Tina, good afternoon, Ara. What are you doing? Ara, I'm looking for a book. Could you do a favor for me? Miss Tina, what is it? Ara, I need a book about science. Would you mind showing me it? Miss Tina, no, of course not. Can you look for it on the shelf over there? Ara, I have searched, but I haven't found it. Would you please look for it together? Miss Tina, I have 2 books of science. Both of them are My Body Science and A Philosopher Looks at Science. Do you like both of them? Ara, really? Can you lend me the second one, please? Miss Tina, I'll lend you if you give it back soon. Ara, certainly, I'll return it immediately. Thank you. Miss Tina, you're welcome. Nah, itu ya. Jadi kita belajar membaca juga, belajar pronunciation juga, belajar mencari tahu asking for help juga. Jadi bisa dibaca di rumahnya ya supaya terlatih. Nah, kemudian cara store tugasnya, sebenarnya ini bisa berubah. Nanti kalau ada perubahan saya infokan di grup WA-nya. Jadi yang pertama, tulis teks percakapan tersebut di buku latihan bahasa Inggrisnya. Tadi saya sampaikan bahwa cukup memakai 1 buku saja, entah itu catatan atau latihan, satukan saya catatan sama latihannya. Jadi percakapan tadi itu ditulis, kemudian artinya juga ditulis, kemudian tulis lagi di bawahnya kalimat asking for help-nya. Oh, ini contoh kalimat asking for help, begitu ya. Terus dikirim, difoto, yang sudah ditulis itu difoto, ya. Terus fotonya dikirim via WA, tapi kemungkinan nanti saya kasih link, kirim via link aja, nggak usah via WA. Nanti saya share linknya ya di grup belajarnya. Oke, sekian, terima kasih. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.